kita lanjut lagi untuk berlatih soal SKB kebidanan ataupun UKOM kebidanan. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Soal pertama, seorang perempuan usia 25 tahun melahirkan anak pertama, berat badan 3.000 gram, 2 hari yang lalu di BPM. Mengeluh lelah, sering mengantuk, dan bersifat pasif. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, lokea berwarna merah. Apakah adaptasi psikososial yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. Taking in, B. Taking on, C. Letting go, D. Taking hold, E. Letting hold. Mari kita lihat datanya ya. Ibunya melahirkan baru anak pertama 2 hari yang lalu. Mengeluh lelah, sering mengantuk, dan bersifat pasif. Menurut teori Reva Rubin, fase adaptasi psikososial pada ibu nifas terbagi menjadi 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Berarti secara otomatis taking on ini tidak ada ya. Taking on tidak ada untuk option B, lalu letting hold juga tidak termasuk ya. Yang ada taking in, taking hold, dan letting go. Kita masuk ke pembahasan. Taking in ini adalah masa periode ketergantungan pada ibu nifas. Nah, ibu nifasnya pada masa ini dia masih sering mengeluhnya lelah dan cenderung bersifat pasif. Dan masa ini biasanya berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan. Nah, berarti sesuai dengan data di atas ya, 2 hari yang lalu di BPM. Jadi, untuk soal nomor 1, jawabannya adalah A, fase taking in. Lalu yang kedua, taking hold. Taking hold ini adalah fase di mana psikologis ibu itu sudah mulai bisa menerima keadaannya, baru mulai belajar. Lalu yang ketiga, letting go. Letting go ini adalah fase di mana seorang ibu nifas sudah menerima tanggung jawabnya dan peran barunya sebagai seorang ibu. Jadi tahapannya dari taking in, taking hold, dan letting go. Jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Seorang perempuan usia 27 tahun melahirkan anak pertama di rumah 2 jam yang lalu. Mengeluh mulus-mulus. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan, lokea berwarna merah, jahitan perineum baik. Apakah diagnosis ibu pada kasus tersebut? A. Postpartum purpurium dini, B. Postpartum late purpurium, C. Postpartum purpurium lanjut, D. Postpartum purpurium tengah, E. Postpartum purpurium intermediate. Yang perlu kita perhatikan ya, bahwa masa nifas atau masa postpartum itu terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu postpartum purpurium dini, lalu postpartum intermediate, lalu yang ketiga yaitu postpartum atau purpurium remote atau late postpartum. Atau late purpurium itu juga sama ya. Berarti yang tidak termasuk itu yaitu option C dan option D. Nah, di antara 3 ini, mana yang benar diagnosis pada kasus tersebut? Nah, kita perhatikan data pada kasus itu. Ibunya melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu. Nah, ini menjadi kata kunci, yaitu untuk pengertian postpartum purpurium dini adalah masa nifas 0 sampai dengan 24 jam postpartum. Nah, masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Nah, berarti sudah jelas ya jawabannya adalah A. Karena masa postpartumnya masih 2 jam yang lalu. Berarti antara 0 sampai dengan 24 jam postpartum. Dan lalu untuk pengertian dari postpartum late purpurium atau postpartum remote adalah masa postpartum 1 sampai dengan 6 minggu. Lalu postpartum purpurium intermediate ini adalah masa postpartum hari pertama sampai dengan hari ke-7. Jadi jelas ya jawabannya adalah
A. Postpartum purpurium dini. Soal ketiga, seorang ibu umur 30 tahun datang ke klinik Ulina mengeluh demam. Dari anamnesa diketahui ibu melahirkan anak pertama sudah 1 minggu, tidak pernah mengalami riwayat abortus. Hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 110/70, nadi 24 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, artinya ibu dalam keadaan demam dan kemungkinan terjadi infeksi. Dan pernapasan 24 kali per menit. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan lokea seperti nanah dan berbau busuk. Apakah sebutan lokea berbau busuk dan seperti nanah yang dialami ibu tersebut? A. Rubra, B. alba, C. purulenta, D. serosa, E. sangunulenta. Nah, kita tahu ya, lokea itu ada 4 lokea yang normal, yaitu rubra, alba, serosa, dan sangunolenta. Nah, untuk jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, lokea rubra ini 1-3 hari postpartum masih mengeluarkan lokea rubra yang warnanya masih merah kehitaman. Lalu pada hari ketiga dan sampai dengan hari ketujuh itu yang keluar yaitu lokea sangunolenta, merah kekuningan warnanya. Untuk hari ke-8 sampai dengan ke-14 itu yang keluar yaitu lokea serosa yang berwarna kekuningan sampai dengan kecoklatan. Dan setelah hari ke-14 maka yang keluar adalah lokea alba yang warnanya putih. Nah, yang keempat jenis lokea ini adalah lokea normal atau fisiologis pada ibu nifas. Nah, di sini karena ditemukan lokeanya seperti nanah dan berbau busuk juga menyebabkan infeksi dengan ditandai oleh kenaikan suhu 39 derajat Celcius. Sebutan lokea tersebut adalah lokea purulenta. Jadi ingat ya, kalau ada lokea yang berbau busuk seperti nanah, itu dinamakan lokea purulenta. Jadi jawabannya C. Soal nomor 4. Seorang ibu usia 23 tahun melahirkan normal 4 hari yang lalu, datang ke BPM mengeluh payudara terasa berat, agak keras, dan sedikit nyeri jika disentuh. Pemberian ASI pada bayinya diajari oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 37,5, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Tampak puting susu teregang, payudara keras, dan bengkak. Apakah diagnosis dari kasus di atas? A. Postpartum infeksi nifas, B. Postpartum 4 hari normal, C. Postpartum dengan mastitis, D. Postpartum abses payudara, E. Postpartum dengan bendungan payudara. Kita lihat di soal ya, bahwa ibunya melahirkan memang normal 4 hari yang lalu, namun mengeluh payudaranya terasa berat. Untuk option A, postpartum infeksi nifas. Dikatakan infeksi bila ada tanda peradangan ataupun ada kenaikan suhu. Kita lihat lagi hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya masih normal, suhunya 37,5, masih kategori normal. Berarti untuk option A itu tidak tepat ya untuk diagnosisnya. Lalu kita lihat option B, postpartum 4 hari normal. Nah, tidak ya, tidak tepat juga untuk diagnosisnya karena ibu datang ke BPM dengan keluhan, mengeluh payudaranya terasa berat, agak keras, dan sedikit nyeri. Lalu untuk option nomor 4, C, postpartum dengan mastitis, ini juga tidak benar ya, mastitis ditandai dengan peradangan dan juga kenaikan suhu. Suhu masih dalam batas normal. Lalu untuk option D, postpartum abses payudara. Nah, ini juga tidak benar karena pada data tidak ada tanda-tanda bahwa terjadi pengeluaran nanah atau payudara bengkak sampai dengan mengeluarkan nanah, tidak ya. Yang tampak hanya puting susunya teregang, payudaranya keras, dan bengkak. Ini merupakan tanda dari adanya bendungan payudara. Ditambah lagi dengan keterangan bahwa pemberian ASINya masih diajar oleh mertuanya. Artinya ibunya belum terlalu fasih, belum terlalu mengerti akan pemberian ASI. Jadi jawaban yang benar adalah E, postpartum dengan bendungan payudara.
Soal nomor 5, seorang ibu usia 26 tahun melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu di BPM. Ibu mengeluh mulus-mulus, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. Lokea berwarna merah, jahitan perineum baik. Periode laktasi apakah yang dialami ibu pada kasus tersebut? A. ASI, B. ASI matur, C. ASI transisi, D. ASI peralihan, E. ASI kolostrum. Seperti yang kita ketahui bahwa periode laktasi ini dibagi menjadi 3, yaitu kolostrum atau ASI kolostrum. Lalu yang kedua itu adalah ASI peralihan atau juga disebut ASI transisi. Lalu yang ketiga adalah ASI matur. Nah, untuk ASI ini hanya singkatan saja ya, air susu ibu. Lalu untuk option B, ASI matur. ASI matur ini adalah ASI yang diekskresikan oleh kelenjar payudara pada hari ke-10. Nah, pada hari ke-10 ya. Kita lihat di soal bahwa masih 2 jam yang lalu, berarti baru hari pertama. ASI matur berarti tidak benar ya. Untuk ASI juga tidak benar. Lalu kita lihat option C, ASI transisi atau ASI peralihan ini sama saja. Untuk pengertiannya yaitu ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur, diekskresikan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-10. Nanti juga tidak benar ya, karena ASI-nya keluar atau dinamakan ASI transisi ini bila diekskresikan pada hari ke-4 sampai dengan 10. Untuk option E, ASI kolostrum yaitu pengertiannya adalah cairan kental berwarna kuning yang disekresikan oleh payudara pada hari pertama setelah melahirkan sampai dengan 2 sampai dengan 3 hari setelah melahirkan. Dan berwarnanya jelas kekuningan. Ini merupakan ASI kolostrum. Jadi jawabannya adalah E. Masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 26 tahun melahirkan 10 hari yang lalu datang ke BPM. Ibu mengeluh demam, terasa nyeri dan tegang pada betis. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 38 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, hormone sign positif. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Elephantiasis, B. Osteoporosis, C. Thromboplebitis, D. Udem tungkai, E. Varises tungkai. Kita lihat di option ya. Elephantiasis ini adalah penyakit filariasis atau penyakit gajah. Berarti ini tidak benar. Yang option B, osteoporosis ini adalah pengapuran pada tulang, ini juga tidak benar. C. Thromboplebitis ini adalah peradangan pada pembuluh darah vena yang memicu terbentuknya gumpalan darah dan biasanya ditandai dengan hormone sign positif. Nah, nanti saya perlihatkan gambar dari cara untuk pemeriksaan hormone sign ini. Lalu untuk option D, udem tungkai, ini tidak ada ya, dikeluhkan hanya udem saja pada tungkai. Lalu E, varises tungkai juga tidak tepat ya untuk diagnosa di kasus di atas. Jadi, diagnosis yang tepatnya adalah C, thromboplebitis. Kita lihat gambar berikut ya untuk menjelaskan tentang pemeriksaan hormone sign. Jadi seperti ini ya, ditekan dan akan dirasakan nyeri pada betisnya. Sesuai ya, ibu merasakan nyeri dan tegang pada betisnya. Setelah dilakukan pemeriksaan hormone sign, maka hasilnya adalah positif dan ini merupakan penyakit atau diagnosa yang tepatnya yaitu thromboplebitis. Soal ke-7, seorang perempuan berusia 24 tahun baru melahirkan anak pertama di BPM, ingin menyusui bayinya. Bidan mengajarkan ibu agar menyentuhkan puting susu pada ujung mulut bayi sebelum menyusui. Apakah refleks yang distimulasi dengan tindakan tersebut? A. Refleks Moro, B. Krebs, C. Refleks rutin, D. Sucking, E. Refleks swallowing. Kita jelaskan dulu pada opsinya ya. A. Refleks Moro ini adalah refleks kejut. Dan biasanya saat bayi terkejut dia akan merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Lalu untuk opsi B,
refleks Graves ini adalah refleks menggenggam. Nah, jadi ketika kita menyentuh telapak tangan si bayi, maka dengan secara refleks dia akan menggenggam tangan kita. Lalu C, refleks rooting. Refleks rooting ini adalah refleks yang membantu bayi untuk menemukan arah ketika sudut mulut bayinya disentuh. Berarti sesuai ya dengan kasus, ibunya diajarkan untuk menyentuh puting susu pada ujung mulut bayi. Ini artinya distimulasi untuk menyusui. Lalu D, sucking. Refleks sucking ini adalah refleks untuk menghisap. Kalau yang E, swallowing ini adalah refleks untuk menelan. Jadi yang benar adalah refleks rooting C. Soal nomor 8, seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan sekitar 30 menit yang lalu di klinik bersalin. Pada pemeriksaan, palpasi didapatkan uterus tidak teraba bulat dan keras, kontraksi kurang kuat. TFU 3 jari di atas pusat, plasenta belum lahir, semburan darah dari vagina tidak ada, tali pusat memanjang. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Retensio placenta. Nah, kita lihat ya. Pada kasus soal, yaitu ibunya sudah melahirkan sekitar 30 menit yang lalu. Plasentanya belum lahir, TFU 3 jari di atas pusat. Nah, sudah jelas ya. Kalau sudah ada data bahwa melahirkan 30 menit yang lalu, artinya bayi sudah lahir, namun plasentanya belum lahir, ini adalah pengertian dari retensio placenta. Jadi jawabannya adalah E. Untuk option A, atonia uteri ini adalah uterusnya yang tidak berkontraksi. Option B, ruptur uteri, yaitu robeknya rahim atau dinding rahim pada saat setelah proses melahirkan. C. Placenta previa ini adalah tertutupnya jalan lahir oleh bagian dari plasenta atau ari-ari. Yang D. Solusio placenta adalah terlepasnya plasenta sebelum waktunya. Jadi yang benar adalah jawabannya E. Retensio placenta. Soal nomor 9. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke klinik diantar oleh dukun. Bayi sudah lahir 1 jam yang lalu, tetapi plasenta belum lahir. Pemeriksaan menunjukkan TFU setinggi pusat, tampak tali pusat di depan vulva dan ada perdarahan. Apakah tindakan awal yang diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Cek darah rutin, B. Pemantauan TTV, C. Manual plasenta, D. Melakukan KBI-KBE, E. Evaluasi jumlah darah. Kita lihat pada kasusnya. Perempuan tersebut diantar ke klinik dengan keterangan bayinya sudah lahir 1 jam yang lalu, tetapi plasentanya belum lahir. Nah, misal sebelumnya plasenta yang belum lahir itu dinamakan dengan retensio placenta. Dan untuk tindakan awal pada kasus plasenta retensio, kita lakukan yang pertama yaitu manual plasenta. Artinya kita keluarkan secara manual plasentanya terlebih dahulu. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kalau untuk cek darah rutin tidak nyambung ya. Untuk pemantauan TTV kita lakukan setelah tindakan manual plasenta kita lakukan. Melakukan KBI-KBE jika sudah terjadi perdarahan dan jika manual plasenta telah dilakukan. Lalu kita evaluasi jumlah perdarahan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, manual plasenta. Soal nomor 10. Nyonya Lina umur 24 tahun, P1A0, postpartum 4 hari datang ke bidan, mengeluh belum BAB, dan ibu mulai mau merawat bayinya tapi tidak mahir. Setelah dilakukan anamnesa, ia mengalami konflik karena tinggal bersama mertua dan dilarang tidur siang. Hasil pemeriksaan fisik ibu tampak lemah, tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus sedang, lokea merah kuning
berisi darah dan lendir. Disebut apakah lokea pada Nyonya Lina? A. Lokea alba, B. Lokea rubra, C. Lokea sanguinolenta, D. Lokea purulenta, E. Lokea serosa. Nah, kita ingat kembali ya tabel lokea yang di soal pertama tadi. Nah, kalau untuk lokea rubra ini biasanya keluarnya pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Kita lihat di soal bahwa ibunya sudah hari keempat, berarti bukan lokea rubra. Lalu untuk lokea sanguinolenta ini keluar pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh. Berarti benar ya, untuk postpartum 4 hari. Kita lihat lagi dengan konsistensi warnanya. Warnanya merah kekuningan, sesuai ya. Lokeanya merah kuning, berisi darah dan lendir. Berisi darah dan lendir. Berarti sudah jelas bahwa jawabannya adalah C. Lokea sanguinolenta. Demikianlah latihan soal untuk kali ini. Selanjutnya kita akan berlatih bersama kembali. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang mungkin butuh untuk latihan soal bersama seperti ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih.